Karim Surah Al-A'raf ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah, dan beriman jugalah kamu kepada Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Attabi'u la'allakum tahtadun. Jadi ini adalah kunci utama. Masuk Islam harus beriman kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang benar dan berhak disembah, dan beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Sama seperti Nabi Musa juga menjelaskan di dalam kitabnya Nabi Musa yang kemudian sampai di Indonesia berupa terjemah, Keluaran 3 nomor 13 sampai nomor 15, di mana Musa berkata kepada orang Israel bahwa Allah yang mengutusnya kepada mereka dan mereka harus mengakui bahwa Nabi Musa adalah diutus untuk Bani Israel. Begitu juga dengan Yesus. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus pun mengatakan bahwa dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat atau domba yang hilang dari umat Israel. Nabi Musa mengaku, Keluaran 3, dia diutus untuk Bani Israel. Nabi Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya ayyuhan nas. Ya, seperti itu sebagai pengantar sekaligus pengajaran. Selamat malam. Iya. Janganlah jadi penipu. Kamu penipu, Al-Araf nggak bukannya syahadat. Kamu penipu kamu itu. Syahadat itu adalah persaksian. Kamu baca tafsirnya dong. Jangan asal mulutmu ngomong. Tafsirnya itu dikatakan untuk orang musyrik. Apakah orang Islam orang musyrik? Jadi orang-orang di luar Islam ketika kemudian ingin masuk Islam itu harus mengakui, penipu. Karena itu adalah rukun Islam. Yang pertama, manusia harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Tuhan. Itu syaratnya. Dan itu ada di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 158. Ini kan menjawab pertanyaan tadi, mana dalilnya tentang persaksian untuk masuk Islam itu mengakui bahwa tidak Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Seruan baginda untuk seluruh umat manusia agar mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Selesai kita di situ. Yang menjadi permasalahan adalah Yesus yang mengaku dengan lisannya sendiri, dan itu tertuang di dalam kitabnya orang Kristen, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya tidak pernah menemukan dalil pengakuan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu nggak ada.
Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah Yesus pernah berpesan untuk waspada kepada serigala yang nyamar Bani Israel. Serigala yang nyamar domba. Artinya adanya kemudian orang di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku kemudian sebagai pengikut ya Bani Israel. Orang yang bisa ikut di ajaran Bani Israel itu adalah orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Bani Israel, atau budak yang mereka beli atau budak yang mereka kuasai. Itu yang bisa hidup di bawah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu nggak bisa dibawa keluar untuk non Israel. Itu nggak bisa. Sebagaimana yang tertuang di dalam Mazmur 147, hukum yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Nah, sedangkan Kristen ini bukan Bani Israel. Ini yang perlu kemudian teman-teman pahami, utamanya yang sahabat Kristen ya, teman Kristen, untuk mengetahui bahwa Kristen itu bukanlah bagian daripada misi kedatangan nabi-nabi Bani Israel. Ibu kau itu. Oh. Silakan Anda tunjukkan di mana hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu diberikan kepada bangsa lain. Silakan, Bang. Kabur dia. Ada 12 anak Yakub. Yang pertama Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi, kemudian Yehuda, kemudian Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, kemudian Sibelon, kemudian ada Gad, ada Asher, ada Dan, dan juga yang terakhir itu adalah Naftali. Naftali. Iya, Naftali yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikum. Jadi ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Kira-kira Kristen ini berasal dari mana di antara 12 suku ini? Naftali, Dan, Asher, Gad, Zebelon, Isakar, Yehuda, Lewi, Simeon, Ruben, atau yang mana Israel ini? Supaya kita bisa tahu dan bisa memahami bahwa Kristen ini benar-benar bersumber dari sumber yang tepat. Kalau Ruben ini sebagai anak pertama antara Nabi Yakub dan dari Lea, ini tradisi Yudaism. Kemudian Simeon itu adalah anak kedua dari Lea bersama dengan Yakub. Kemudian Lewi ini juga anak ketiga dari Lea. Kemudian yang keempat Yehuda ini kalau kita berbicara mengenai kisah seorang perempuan yang bernama Tamar, ya ini juga yang akan menjadi nenek moyang daripada Raja Daud atau Yesus. Jadi Yehuda itu adalah anak yang keempat. Itu anak keempat dari istri yang pertama yaitu Lea. Kemudian yang kelima adalah Dan. Ini adalah istri kedua dari Nabi Yakub, yaitu Bilha. Jadi Bilha ini seorang budak yang kemudian dinikahi oleh Yakub. Lahirlah anaknya yang pertama bernama Dan. Kemudian adik daripada Dan itu adalah Naftali. Lalu kemudian istri Yakub yang ketiga yaitu Silva. Silva ini juga memiliki anak yang bernama Gad. Gad ini adalah anak pertama dan Silva juga ini adalah budak. Kemudian yang kedelapan itu Asher. Asher ini anak kedua dari istri ketiga yaitu Silva. Kemudian ada Isakar. Isakar ini anak kelima dari istri pertama Lea. Kemudian Zebelon ini anak keenam dari Lea. Kemudian Yusuf ini dari Rahel, anak pertama dari Rahel. Kemudian Benyamin. Nah ini yang terakhir, Benyamin ini itu adalah anak bungsu dari Rahel. Nah pertanyaan kita, Kristen ini berasal dari keturunan Yakub yang mana? Ruben kah? Simeon kah? Dan kah? Yehuda kah? Lewi kah? Naftali kah? Gad kah?
Asher, Isakhar, Sebelon, Yusuf atau Benyamin. Nah, Kristen berasal dari mana? Itu malah naik lagi tap-tap layar. Iya bang. Kira-kira Kristen sini, yang mana Kristen ini asalnya gitu? Konsep yang diaminkan dan diimani dan dijalankan oleh orang Kristen hari ini itu berasal dari keturunan Yakub yang mana dan istri yang mana di antara 4 istri Yakub. Kristen ini dari mana gitu loh? Kalau kita kan jelas kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang adalah keturunan dari Nabi Ismail, anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang kemudian mengajarkan Islam, sehingga Islam pun disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jelas itu dalam surah Saf dan juga di dalam surah An-Nisa, Al-Ma'idah, itu diterangkan kemudian tentang Islam. Nah, Kristen ini dari mana? Ini yang perlu ditanya kepada pendeta atau pastor. Kalau tidak ada dari keturunan Ishak yang mengajarkan konsep Kristen, maka pertanyaannya dari mana konsep Kristen ini kok kenapa bisa mirip dengan apa tadi? Temanya apa tadi? Nah, pagan. Paganisme. Ya, kenapa dia mirip seperti Hindu? Gitu teman-teman. Mana pendetanya? Sudah saya share ke pendetanya, mungkin masih di jalan. Tadi janjinya jam berapa? Jam 9 ya Bang Handi. Janjinya dia jam 9. Dia menantang Gurunda sama Bang Jibril nanti untuk membahas masalah konsep ajaran mana yang mengikuti atau serupa dengan paganisme. Oh ya, baik. Bang Jibril, naik Bang Jibril. Tapi saya tadi heran ya, tadi Oten ini mengatakan Bang Juma penipu. Padahal sebenarnya dia yang menipu dirinya sendiri. Mengatakan bahwa ada seorang manusia yang pernah lahir di bumi adalah Tuhan, begitu. Menurut Al-Quran, mereka ini menipu dirinya sendiri atau tertipu oleh iblis, Bang Juma? Orang-orang yang kayak tadi itu. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kalau nggak salah dalam surah Ar-Ra'd ayat 202 ya, sahabat tolong diingatkan kalau saya keliru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir ini adalah membantu setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Sebenarnya mereka tahu Yesus itu manusia. Yesus itu utusan. Mereka tahu. Sama seperti iblis tahu Yesus itu manusia, Yesus itu utusan. Tetapi kemudian iblis sengaja untuk menyesatkan manusia dengan cara mengajak orang-orang yang lemah akal untuk berkongsi, bersekutu, untuk menuhankan selain daripada pencipta langit dan bumi. Seperti itu Bang Handi. Jadi Al-Quran surah Al-Araf ayat 202 itu jelas mengatakan itu. Oke, Bang Juma, ini ada Pak Lamson, dia gak bisa masuk. Dia nitip pertanyaan pertama. Bolehkah saya membahas Al-Quran? Pak Lamson Boleh. bertanya begitu. Boleh. Yang penting dengan kaidah ilmu Al-Quran. Oke. Yang penting dengan kaidah. Kalau tidak mengerti kaidahnya terus membahas enaknya dewe itu gimana itu nasibnya? Itu sama seperti orang buta yang meraba-raba kemudian menjelaskan apa yang diraba itu, dia baru pegang kaki, ya di situ ada kuku, lantas mengatakan bahwa manusia itu adalah sebuah benda berbentuk bergigi 5, kemudian punya kuku.
Itu orang buta itu Bang Handi. Yo, Nggak bisa. jadi samanya orang buta menuntun orang buta gitu ya. Kalau dia mengajak orang lain juga maka sama seperti dia orang buta mengajak orang buta, atau orang gila ngajak orang gila. Pertanyaan kedua dari dia Bang Juma, ini serius. Dari manakah asalnya Al-Quran dan untuk siapa? Ini pertanyaan dari Pak Lamsan Naibahu. Iya, Al-Quran itu dari pencipta langit dan bumi dan diberikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, di situ sudah sering saya bacakan bahwasanya az-zikr yang adalah Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Wa anzalna ilaika az-zikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Diutusnya Nabi Muhammad dikarenakan Al-Quran atau az-zikr itu diwahyukan kemudian di atas muka bumi ini agar Nabi Muhammad menerangkan az-zikr kepada seluruh manusia, apa yang diturunkan kepada mereka agar manusia itu memikirkan. Jadi selalu polanya itu akal. Al-Quran turun ke akal, Al-Quran turun ke akal, ke akal. Jadi kalau manusia tidak menggunakan akal, Al-Quran itu tidak akan bisa dia pahami. Karena di situ adalah Al-Quran datang untuk agar manusia itu berfikir. Wal'allahum yatafakkarun. Untuk apa kita dicipta di atas muka bumi ini? Itu dia. Nah, Al-Quran lah yang kemudian menjelaskan, menguraikan dan memberikan solusi atas semua apa yang ada dihadapi oleh manusia. Gitu Bang Handi. Mudah-mudahan Pak Lamsan mendengarkan ya. Iya, insyaallah. Insyaallah. Soalnya kalau mendengar suaranya Pak Lamsan itu, kalau mendengar suaranya Bang Juma gemeter dia. Dari dulu kenapa ya Bang? Gemeter gitu loh. Waduh, ada Bang Juma nih. Dia selalu marah, emosi kalau lihat saya nih. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Shad ayat 67 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwa nabaun azim." Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun. Yang kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran itu berpaling dari Al-Quran. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran adalah orang yang tidak suka dengan kebenaran. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran adalah orang-orang yang hidupnya nggak mau diatur oleh pencipta langit dan bumi. Padahal Nabi Muhammad datang mengatakan perintah Allah, "Qul," katakanlah wahai Nabiku Muhammad, "wa naba'un azim." Al-Quran itu adalah berita besar. Tapi kemudian manusia melupakan itu, meninggalkan itu. Mereka lebih cenderung kepada pemberitaan yang mengenakan di kuping tetapi tidak ada dasar pijakan dari para nabi. Itu yang terjadi Bang Handi. Berbahagialah kita umat Islam ini yang kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Silakan teman-teman. Kata Pak Lamsan, kata siapa Al-Quran berasal dari Allah dan untuk manusia? Bang Juma bisanya khotbah non-stop. Bang Juma nggak bisa jawab, bisanya khotbah non-stop begitu katanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Alladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin liyuzabbital ladzina amanu. Jadi menjadi peneguhan atau sesuatu yang menguatkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk hudan,
ya, sekaligus sebagai kabar gembira, wa busyra lil muslimin, terhadap orang-orang beriman. Seperti itu Bang Handi. Makanya kenapa umat Islam itu disebut sebagai umat yang beruntung? Karena umat Islam itu mendapat warisan jannah berupa firdaus, dan itu tidak ditemukan di dalam kitabnya orang Kristen adanya jaminan surga kepada mereka. Yang ada di dalam kitabnya orang Kristen adalah jaminan neraka buat orang Kristen. Itu jelas itu. Berbeda dengan umat Islam. Innal ladzina qalu rabbunallah. Kemudian Allah mengatakan siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu meneguhkan ucapannya itu dengan perbuatan ikhlas melakukan hal tersebut, maka kata Allah, kabarkanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu surga. Jadi umat Islam itu dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Mukmin itu identik dengan Islam. Kemudian justru Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, kafirlah orang-orang yang tidak bersunat. Pada saat Islam dikatakan adalah kumpulan orang-orang beruntung, Paulus justru mengatakan orang-orang yang tidak disunat itu adalah orang-orang kafir. Ini adalah satu perbandingan. Nah, kenapa kemudian mereka nggak bisa sampai kepada pemahaman ini? Karena sebenarnya Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah ya untuk dijadikan sebagai alat untuk berfikir. Wala'allahum yatafakkarun. Sedangkan Bible apa yang mau difikir di sana? Tidak bisa kalau Bible itu dipakai lalu kemudian acuannya adalah pemikiran, itu nggak sampai kepada Kristen. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi agama Kristen itu tidak dihasilkan dari olahan akal. Agama Kristen itu dihasilkan dari doktrin dogma. Seibarat seekor sapi, doktrin mengatakan itu adalah cicak. Akal mengatakan bukan, itu adalah sapi. Tapi doktrin mengatakan cicak. Nah, saudara-saudara kita Kristen lebih percaya kepada doktrin yang tadi, yang nyata-nyata menurut telah akal itu adalah seekor sapi, tapi doktrinnya adalah cicak. Maka orang Kristen lebih mempercayai doktrin bahwa sapi itu adalah cicak. Itu fakta, itu real. Jadi tak ada orang yang bisa menjadi Kristen dari proses akal, nggak bisa. Tak ada satupun. Kalau ada orang mencoba untuk mengkaji Bible dengan akalnya, minimal mereka ateis, agnostik, atau mereka hidayah. Itu pasti itu. Kalaupun ada pendebat Kristen menantang, ngotot, itu hanya mencoba untuk mengelabui diri mereka. Mencoba untuk mengelabui diri mereka. Mencoba untuk menipu hati mereka dan menipu pemikiran mereka. Ketika mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan 100%, manusia 100%, sebenarnya pada konsep kemanusiaan orang Kristen tersebut ada bisikan bahwa aku sedang berbohong dan aku sedang menipu dan aku sedang menzolimi diriku sendiri. Itu pasti itu. Itu udah pasti. Tapi karena doktrin, Ya, Waduh, kena. Gurunda Aduh. tertumbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan digede. Makanya jangan digede. Inilah teman-teman yang saya maksud tadi. Betul kata teman saya pendeta yang baru mualaf ini. Mereka itu rela mengeluarkan duit berapapun. Yang penting Bang Juma ajak diskusi dengan berbagai cara begitu. Kalau Anda tidak bisa melawan dia dengan argumentasi by data, hajar akunnya. Hentikan Bang Juma berkoar-koar. Bisa mengurangkan perpuluhan. Jemaat satu persatu bisa bersyahadat. Terbukti malam hari ini teman-teman dengan beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak bisa melawan Bang Juma dengan argumentasi, akunnya yang harus dihajar. Ini sudah terjadi. Ngeri ya, Fakta, gitu. ngeri ya bang, ya ngeri bang. Ngeri. Andi itu babi itu yang ngapa akun itu, anjing itu, kalaupun dia Kristen anjing itu. Sabar bang, sabar bang. Wah. Nah udah, ini aja yang digedein. Tuh Gurunda udah ada lagi.
Karena tidak mungkin nggak masuk akal kalau Muslim yang meripot Bang Juma pasti bukan Muslim kalau saya ya. Ini prediksi loh. Nggak mungkin Muslim yang menombak Bang Juma. Nggak mungkin. Oke, permainan kayak gitu ya. Mudah-mudahan dikutuk Tuhan ya. Oke, saya Bang Handi agak feedback itu Saya suara Kristen. Bang Handi. Ya tahu Bang Erik. Kristen silakan kalau mau membantah narasi dari Bang Juma tadi sebelum pendetanya naik. Silakan. Oh, pendetanya lah aku lawan dulu. Mana pendetanya? Wah, Pendetanya mana? Beliau ini muslim. ini aku nambahin ini ya, aku nambahin sedikit dari apa yang Gerunda sampaikan. Ini ayat yang sangat baik sekali dalam dunia lintas iman, ikhwan. Itu ada Suaranya di kecilin surah. sedikit, Bang Kores. Oke. Ada di surah Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 95, ikhwan. Aku bacain terjemahannya aja ya. Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya. Jadi nih, nanti ini untuk para penghujat-penghujat Islam, ikhwan, Allah sudah menerangkan di ayat ini bahwa nanti para penghujat Islam ini mereka akan berantem dengan Encus, dengan Roh Kardus, dan juga bapaknya Encus, pukul-pukulan di dalam neraka gitu. Karena di sini Allah sudah bilang sesembahannya dan orang-orang yang tersesat akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita Muslim akan bertepuk tangan sambil nonton melihat Encus berantem sama penyembah-penyembah mereka gitu. Encus berantem sama Edis, ayahnya Encus berantem sama Erben, Roh Kardus berantem sama Alda. Nah kayak gitu, ikhwan. Oh, Silahkan Gurunda dilanjut. Wah, sepertinya Erik, kau muslim Erik. Gurunda Erik ini masih muslim kan, Erik? layang-layang di permukaan air. Gimana? Saya Kristen, Bu. Oh, Kristen, silakan. Oke. Kenapa boleh. kau Dia Kristen melawan yang bela pendeta, Islam Bang? dia. Saya nggak bela siapa-siapa, Pak. Kalau memang kurang ajar ya tetap kurang ajar. Ah, itu sama saya. Oh iya, ya. iya. Ya, Bagus. Saya orangnya konsisten. Oke, boleh bertanya. Saya orangnya konsisten. Ya. Jangan marah ya, ini ayatnya ada itu di surah Asy-Syu'ara ayat 94 sampai ayat 93 sampai Boleh. 96. Baca aja sendiri. Saya nggak Ya, marah. ya. Kalau ada Oh, bukan ke Erik. Erik nggak akan marah. Erik sayang Islam kok. saya sayang semua, Pak. Oh Saya iya. nggak saya nggak mau menghakimi orang. Karena itu hak Tuhan. Terus mau nanya apa? Kristen sih. Kristen Bang Daeng. Tapi agak sedikit dia netral. Masa dia mengatakan yang Kristen yang nombak Bang Juma itu adalah babi? Waduh. Kok bisa begitu, Pak Erik? Bukan begitu, Pak. Siapapun itu. Siapapun itu. Bukan saya menyebut agama apa agamanya, enggak. Siapapun itu yang remote si Bang Juma itu kurang ajar aja. Ini Al-KTP. Selamat malam Al-KTP. Al-KTP. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikum. Ya, Bang Al-KTP Muslim apa? Muslim. Bang Al-KTP. Iya bang, saya udah mualaf bang. Oh, udah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada Bang Juma ya, ada bang ya? Ada. Saya sendiri Oh, alhamdulillah. Bang Juma ini, mohon maaf Bang Juma mengganggu. ya Itu gimana? tadi siang itu saya diundang di Edis tuh. Mungkin saudara saya yang
Di Flores itu mungkin yang Viti kali yang Aduh, saya Pak, kok bisa curhat. masuk saya itu loh ke dia itu loh. Diam dulu, Diundang gitu loh, Bang. Saya cerita aja, Iya. Bang. Jadi Siap. sebelumnya saya minta maaf, nggak ada niat apa, Bang, ya. Kakak-kakak semua di sini. Saya cerita apa adanya, bukannya mau ini enggak. Iya, nggak aja, apa-apa bagi kami Iya, Bang umat Juma. Islam itu kebenaran Islam itu tidak ditakar dari bagaimana pendebat Islam itu tidak bisa ngotot-ngototan dengan penghujat, kan gitu ya. Jadi kalau penghujat kemudian merasa menang di dalam berdiskusi, ya silakan aja. Karena kebenaran itu tidak seperti mainan. Kebenaran itu tidak dilihat daripada bagaimana kemudian orang-orang ini bisa membungkam para pendebat Islam. Kalau saya ditanya, kenapa saya tidak berdiskusi dengan siapa? Dengan Edis. Karena Al-Quran yang melarang saya. Saya tidak dibenarkan kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang hanya kerjanya mengolok-olok. Mengolok-olok Al-Quran, menghina Al-Quran. Itu dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh. Nah, kalau Edis mau berdiskusi dengan baik, mau berdiskusi dengan jujur, ya, mengedepankan etika, moral, dan mengedepankan kemudian ilmu berdasar terhadap Al-Quran dan Bible, saya dari dulu sudah mengatakan bahwasanya jangankan online, offline saya hadapi. Nah, cuman Edisnya ini tugas dia punya pekerjaan itu menghina, menistakan, mengolok-olok Al-Quran, dan kemudian tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Nah, sedangkan kami umat Islam tidak boleh kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang ini, orang yang kerjanya mengolok-olok Al-Quran. Kami disuruh tinggalkan. Dan kami termasuk mengolok-olok Al-Quran ketika kami melayani penghujat. Itu. Nah, mungkin Edis merasa di atas angin karena orang Islam meninggalkan dia untuk berdiskusi. Dulu kita berdiskusi dengan dia sebelum dia terlalu parah. Tapi setelah dia parah menghina Al-Quran, ya bagi saya masih banyak orang Kristen yang lain yang bisa diajak diskusi. Seperti itu. Di dalam Al-Quran diterangkan surah An-Nisa ayat, saya lupa, ayat 140 ya. Di situ Allah memberikan ketetapan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi gairi. Dan sungguh Allah telah menurunkan satu ketetapan bagimu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, dihina-hinakan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Tinggalkan sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tetap duduk bersama dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka. Nah, itu makanya saya tidak mau kemudian berdiskusi dengan penghujat Al-Quran. Di sini tidak tahu Al-Quran. CP tidak tahu Al-Quran. Siapa lagi? RK nggak tahu Al-Quran. Kemudian Kiamat nggak tahu Al-Quran. Mereka hanya modal terjemahan, lalu menghina Al-Quran. Nah, itu kami dilarang. Sekiranya mereka menghina Al-Quran, kemudian dia mau mendengarkan kami, maka kami layani. Ini masalahnya tidak. Mereka merasa jauh lebih pintar daripada umat Islam. Kemudian santer ada masalah yang selalu dibawa-bawa oleh beliau terkait dengan siapa yang menuliskan Al-Quranul Karim. Tradisi Al-Quran itu tidak hanya satu metode dalam mata rantai penyampaiannya sampai ke umat Islam Indonesia. Metode penyampaian Al-Quran, metode
pengajaran Al-Quran, untuk supaya Al-Quran itu berpindah dari orang satu ke orang yang lain, untuk dari zaman yang satu ke zaman yang lain, untuk dari bangsa satu ke bangsa yang lain, untuk dari negara satu ke negara yang lain, tradisi yang digunakan adalah tradisi lisan. Apa tradisi lisan itu? Hafalan. Jadi Nabi Muhammad menerima Al-Quran, setelah beliau menerima Al-Quran, disampaikan kepada pengikutnya, dan pengikutnya menghafalkan. Jadi Al-Quran itu dihafal. 22 tahun baginda Rasulullah Muhammad SAW menggodok kemudian sahabatnya untuk memahami, untuk mentadabburi, untuk mensifati Al-Quranul Karim dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi Nabi Muhammad muridnya menghafal. Sekali lagi, Nabi Muhammad muridnya menghafal. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW sudah meninggalkan dunia ini, para penghafal itu banyak yang gugur di medan perang. Penghafal loh ya, penghafal Quran. Banyak yang gugur di medan perang. Maka sahabat mengambil inisiatif untuk memerintahkan membukukan Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Maka karena itulah kemudian sahabat Rasulullah meminta agar Al-Quran segera dituliskan. Jadi dari hafalan kemudian diperkuat dengan tulisan. Sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Lengkap. Lengkap itu. Nah, sekarang kita balik. Yesus menerima firman. Jadi ketika kemudian Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada murid. Apakah muridnya menghafal? Atau muridnya menuliskan? Tidak, dua-duanya. Jadi Nabi Muhammad menerima firman, Yesus menerima firman, Nabi Muhammad menerima firman dan dihafalkan oleh muridnya. Yesus menerima firman tidak dihafalkan oleh muridnya. Nabi Muhammad menerima firman, muridnya menghafalkan dan menuliskan. Yesus menerima firman, muridnya tidak menghafalkan dan tidak menuliskan. Jadi Al-Quran yang ada di tangan Islam, umat Islam hari ini adalah kitab suci yang berasal dari lisan Nabi Muhammad, hafalan murid Nabi Muhammad, dan tulisan murid Nabi Muhammad. Klop. Kitab Bible yang dipegang oleh orang Kristen hari ini bukan keluar dari mulut Yesus, bukan ditulis oleh murid Yesus, bukan dihafalkan, tidak dihafalkan oleh murid Yesus. Lalu dari mana Bible? Tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan-penyelidikan atas kesaksian-kesaksian tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu, di mana kesaksian tidak ada satupun yang diketahui siapa namanya. Nah, inilah pembeda. Jadi adalah hal yang naif ketika ada orang Kristen menghina Al-Quran, menghujat Al-Quran, sedangkan membacanya saja kagak bisa. Jadi hanya besar mulut, hanya bergelut. Misalnya nih dalam surah Maryam dikatakan bahwasanya ada huruf di sana yang tidak bisa dibaca, kemudian yang tidak bisa diartikan oleh seluruh umat manusia. Itu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 7. Justru kalau orang menggunakan akal sehat, dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, orang itu akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa tentang Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamah hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat.
فأما الذين في قلوبهم زوغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. Jadi Allah menerangkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayatku yang disebut ayat mutasyabihat. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini yang tahu maknanya, yang tahu artinya, kecuali hanya aku seorang diri, hanya aku sendiri. Jadi Allah menerangkan ada ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran yang tidak ada satu manusia pun yang akan tahu artinya selain aku. Contoh di dalam Al-Quran surah Maryam, kahaya asa kaf haya asod. Ayat ini hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang tahu. Ahli bahasa dari manapun tidak akan tahu. Orang Arab ahli bahasa, ahli sastra, mereka tidak ngerti, bingung mereka. Apa tujuan Allah menurunkan ayat mutasyabihat ini? Untuk menjadikan kebenaran Allah. Tak ada satu manusia pun, kau kumpulkan makhluk-makhluk roh, makhluk gaib, malaikat dari manapun, berkumpul seluruh umat manusia untuk mengerti ayat-ayat mutasyabihat, tidak akan ada yang tahu. Yang tahu hanya aku sendiri, kata Allah. Padahal itu aku tuliskan, aku wahyukan dalam bahasa sehari-hari yang kalian lantunkan, yang kalian lisankan. Andai saja ada orang yang bisa paham makna atau mengerti atau bisa mentakwil daripada huruf ini, berarti Allah Subhanahu wa taala gugur kesuciannya. Kenapa? Karena terbukti tidak benar apa yang disampaikan. Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tak ada yang bisa mengerti, tak ada yang bisa mentakwil ayat mutasyabihat yang aku wahyukan selain daripada aku sendiri. Itu tantangan sebenarnya. Itu tantangan dari Allah. Allah mengatakan ini kesempatan orang-orang kafir pembenci Islam. Ya. Ini kemudian tantangan bagi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang Kristen yang membenci Allah, yang membenci Islam, membenci Al-Quran. Ketika Allah mengatakan ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu kecuali aku sendiri. Tiba-tibanya ada orang yang membenci Islam, membenci Allah yang tahu tentang ayat itu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ada enggak orang di dunia ini yang bisa tahu arti ini? Tak ada. Salah enggak Allah mengatakan tidak akan ada manusia satupun, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, tidak akan ada yang mengerti kecuali hanya aku sendiri. Sampai hari ini 1400 tahun silam, kemana para profesor, kemana para ahli bahasa, kemana mereka, kemana pembenci Quran, kemana pembenci Islam, kemana pembenci Nabi Muhammad? Kenapa mereka yang membenci Islam, membenci Allah tidak membongkar rahasia? Kami tahu loh, ini loh maksudnya. Ayat dari mutasyabihat itu maksudnya misalnya di dalam surah Maryam ayat pertama, kaf ha ya ain sod. Ini loh maksudnya ayatnya. Berarti kesucian Allah gugur karena ternyata terbukti ada manusia yang tahu selain daripada Allah. Pada Allah sudah mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak akan ada yang mengetahui makna takwil daripada ayat itu kecuali aku. Itu. Sudah 1400 tahun. Tak ada yang bisa mengerti. Kalau kemudian si Edis itu paham Al-Quran, harusnya dia datang kemudian menjelaskan tentang Al-Quran dengan menggunakan tantangan Allah ini. Faktanya tidak. Harusnya dia muncul kemudian, Saudara Suma, ya saya paham tentang Al-Quran itu. Maksudnya Anda paham bagaimana? Yang dikatakan bahwa hanya Allah yang tahu, ternyata saya pun tahu. Maka Edis harus menjelaskan tentang mukjizat balagah. Al-ijazu balag.
al-ijazul tasyri, al-ijazul ilmi, al-ijazul adad. Dia harus menjelaskan itu. Bahwa surah Maryam ayat mutasyabihat dijelaskan berdasarkan sastra keindahan balagah atau kemujizat dari segi persyariatan hukum. Itu saya bisa mengerti Bang Suma, saya bisa pahami, saya bisa jelaskan. Silakan Anda kemudian menjelaskan apakah itu mukjizat yang berkaitan dengan al-ijazul adad atau al-ijazul ilmi, atau mungkin al-ijazut tasyri atau al-ijazul balagh. Tapi faktanya enggak. Dia hanya mutar-mutar aja di situ. Hanya mutar-mutar aja membahas Al-Qur'an, tapi terjemahan yang diputar-putar. Sedangkan Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan modal terjemah. Tidak bisa. Al-Quran itu memiliki banyak disiplin ilmu. Minimal ada 15 ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui makna daripada Al-Quran itu. Kalau dia paham Al-Quran, berarti dia sudah bisa menjelaskan Al-Quran menggunakan kitab gundul. Tanpa harakat. Tapi faktanya apa? Tak ada sama sekali. Hanya modal mulut. Dan Edis tidak akan pernah mau berdiskusi dua arah. Selalu satu arah. Selalu satu arah. Selalu hanya bertanya tentang Islam. Berbeda dengan kita apologet Islam. Anda tanya Islam, kami jawab. Tapi siapkan diri Anda kemudian untuk menjawab pertanyaan kami. Tapi Edis tidak akan pernah sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam. Kenapa dia lari ke luar negeri? Karena dia hanya ingin menghujat. Bebas dia menghujat sekarang karena dia ada di luar negeri. Gitu. Di Indonesia dia tidak bebas, takut. Makanya dia keluar. Di luar bebas dia. Oh, siapa yang melayani orang kayak begini? Sama seperti Supiatul, sama seperti Saipudin Ibrahim, Dewi Bulan, siapa lagi? Paul Zong. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah negara ini. Menghina umat yang mayoritas di Nusantara dengan keluar berlindung di negara mayoritas Kristen. Umat Islam tak ada yang kayak begitu. Tak ada. Menghujat keluar dari Indonesia sampai di luar negeri, mereka menghina Kristen yang ada di Indonesia. Itu tak ada. Ya karena Kristen tak perlu dihina. Kristen tak perlu dihujat. Kenapa? Karena ya baca aja Bible. Tuhannya mantan mayat, Tuhannya ditampar, diludahin. Apalagi ditonjok, ditombak, digantung, dan seterusnya. Ditelanjangin, dikandung, dilahirkan, ditetein. Nggak perlu dihinakan, nggak perlu. Cukup baca Bible. Sudah kayak gitu keadaannya. Jadi umat Islam nggak perlu dikatakan penista, enggak. Kenapa? Karena Bible itu sendiri yang menguraikan isinya. Saya kira begitu saudara Al-KTP. Jadi kami umat Islam bukannya takut kepada siapapun atau mau gagah-gagahan harus mengalahkan semua pendebat Kristen, enggak. Kami hanya berdiskusi berdasarkan data yang ada di Bible. Kalau Edis itu hebat, harusnya dia menjadi narasumber tentang apa yang dipertentangkan dan diperdebatkan oleh apologet Islam. Faktanya kagak. Dia hanya mengais-ngais terjemahan Al-Quran, kata-kata Arab yang ada dalam Al-Quran, kemudian dipelintir, dan dipelintir. Pengakuannya pengakuannya dia sudah mendalami Al-Quran 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun sudah. Tapi nihil, nol. Tak ada sama sekali. Saya kira begitu. Jadi kami umat Islam itu Islam itu tidak mengajarkan kemudian memaksakan orang kemudian untuk masuk Islam, enggak. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada itu harus menjadi Islam. Oh enggak, karena Islam itu hanya bisa sampai kepada orang yang menggunakan akal. Iman di Islam, iman di Kristen, bedanya adalah imannya Islam harus selaras dengan akal. Imannya Kristen asal imani saja. Itu bedanya. Kristen punya iman pisti dalam bahasa Irene sebagai juru selamat dalam bahasa Yunani dan seterusnya. Tetapi Islam juga demikian adanya. Pembedanya kemudian adalah Kristen tidak menggunakan akal dalam beriman. Sedangkan Islam identik dengan akal. Ketika Islam itu tidak menggunakan akal, maka itu bukan Islam namanya. Karena Islam itu cakupannya adalah 100% akal. Nggak bisa tidak.
Kalau di Kristen justru sebaliknya. Gak boleh kemudian menggunakan akal untuk menelaah Kristen, menelaah Bible. Itu gak boleh pakai akal. Harus hanya menggunakan dogma dan doktrin. Ya, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Kalau saudara misalnya merasa bahwa Islam ini salah, ya silakan. Islam itu buka diri untuk dipelajari, untuk dikaji. Tetapi hidayah juga itu adalah hak prerogatif manusia yang diberikan oleh penciptanya. Mau terima alhamdulillah, tidak terima juga la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Seperti itu, Bung. Ya, cuman di Islam itu dikatakan adalah orang yang beruntung, kada aflahal mu'minun. Islam adalah orang-orang yang beruntung. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Saya jujur ya Bang Juma ya. Siap. Demi Allah, kalau saya bohong saya nggak selamat. Saya masih sholat maghrib di masjid Bang Juma. Walaupun saya sudah sudah tadi masuk siang masuk di Komal Edis, tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi sedikit pun iman saya. Karena yang saya rasakan itu yang saya lakukan. Maksudnya saya melakukan apa yang berdasarkan suara hati saya, naluri saya, hati nurani. Terserah kalau yang lain ngomong gini terserah. Hanya Allah yang tahu, Tuhan semesta alam. Kalau saya berbohong, besok pun saya tidak akan selamat ke depannya. Terima kasih. Kalau Bang Juma saya akui bagus narasinya, sudah terbukti bisa meluluhkan hati kami dan kami bisa melihat ada kebenaran di situ. Saya tadi hanya meniat jujur menyampaikan bahwa saya masih ada masalah dengan keluarga. Jadi masih ada dari keluarga tuh yang terus intimidasi, yang itu tidak perlu saya cerita karena itu pribadi saya, gitu loh. Jadi terima kasih banyak Bang Juma supportnya dan kawan-kawan, doakan saya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amin. Terima kasih semuanya. Saya turun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini awalnya kenapa sih Gurunda itu? Kok tiba-tiba sedih-sedih? Ceritanya panjang. Dia dulu itu tinggal di NTT. Sudah sangat ingin memeluk Islam. Dia sering nonton bareng sama teman-temannya sesama Kristen saat Banyumak Live. Setiap Banyumak Live dia pasti nonton bareng. Ya, mulai di situ dia ingin memeluk Islam. Tapi dalam kondisi kalau di tempat dia itu abangnya takut sama abangnya kalau dia memeluk Islam. Akhirnya dia pergi bersyahadat di tempat lain. Pulang pasti dapat marah bahaya. Sekarang sedang di perantauan. Dan berbagai cara mereka lakukan untuk supaya dia murtad kembali. Seperti sering di DM oleh Edis dan lain-lain. Dalam hal diskusi itu menjelek-jelekkan Banyuma dan apologet Islam. Begitu, Res. Oh. Ini aku tanggapin yang Gurunda. Emang bener ya kalau para penghujat Islam itu ikhwan, ketika aku ngadepin mereka, kalau misalnya udah dialog soal ketuhanan, pas dikasih data-data Tuhannya itu bukanlah Tuhan yang benar, tapi Tuhan palsu gitu kan. Karena yang Tuhan yang benar itu kan nggak mungkin ya jadi manusia dan tidak mungkin kelihatan di dunia. Itu nggak digubri sama mereka, kupingnya tiba-tiba lepas gitu. Tapi kalau misalnya kita udah kita udah ngasih fakta moralitas Tuhannya kayak gimana, baru mereka nanggepin. Di mana itu tertulis? Gitu Gurunda biasanya itu. Kamu itu jangan bohong ya. Di mana tertulis itu seperti itu Tuhan kami gitu. Dikasih lihat dalilnya. Oh, ini maksudnya bukan begini. Contoh misalnya kayak aku sama si penghujat-penghujat ini ya, ambillah Edis TV gitu kan. Tuhan lo itu dia itu menggauli ibunya sendiri. Loh, sama dong kayak Nabi Isa. Loh, Nabi Isa dibilang anak nggak? Enggak kan? Tuhan lo kan dibilang anak.
Artinya bapaknya adalah anaknya sendiri. Wah, marah dia. Emosi. Kamu gak begitu. Kamu mengartikannya sesat. Inilah saya nggak mau dialog sama kamu gitu dia. Oh, kalau kayak gitu ditanggepin sama dia ya. Terus aku kasih perbandingan aja gitu. Misalnya dia bawa nabi apa pedo-pedo kayak begitu. Sekarang mana yang pedo gitu kan? Tuhan menggauli ibunya sendiri ketika umur 14 tahun atau ketika nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah lalu mengkonsumsi pernikahannya di umur 9. Mana yang nggak bermoral? Tinggalinlah Tuhan lu kalau misalnya kayak gitu. Makin emosi dia. Jadi itulah aku juga nggak dinaik-naikin kalau di room penghujat itu. Si Edis juga terakhir ketemu, ya Kores, ayo kita dialog, saya udah follow. Turun aku dari roomnya, ditungguin mana ini, anjir ternyata dia nggak follow Gurunda. Percuma kita dialog sama Kores, nggak usah deh. Kores itu narasinya kemana-mana, bawa data-data website editan, saya juga bisa edit website. Kapan ada duitnya gua ngedit website? Websitenya udah lahir duluan daripada gua. Ya gitulah, penghujat-penghujat itu emang bener kata Gurunda. Mereka tuh inginnya tuh saat bahas Islamnya aja, nggak mau dibahas fakta di imannya tuh kayak gimana, nggak mau mereka. Jadi benar firman Allah, tinggalkan mereka ketika mereka sedang menghujat Islam, tinggalkan mereka. Nggak bisa ninggalin, babat. Babat di tempat. Gitu ikhwan. Nah ini juga udah ada tamu nih. Apa nih? SCTV silahkan. ARTC ya silahkan. Selamat malam ARTC. Wah, tidak berbicara. Perah, muncungmu itu justru yang menghujat. Loh, kan katanya nggak ada yang mustahil buat Allah, gitu. Ya nggak ada yang mustahil buat Allah atau Tuhan atau dewa atau siapapun gitu. Kenapa mustahil menggauli ibunya sendiri? Terima aja kenyataan. Tuai apa yang lu tabur? Susah amat. Jadi ini sebagai penyegar ya Iwan ya, ingat-ingat ini ayat mantep banget ini ayat dari Allah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 96 gitu. Kelak berhala-berhala dan juga para penyembah-penyembahnya dalam dunia kita tentunya penghujat Islam dan Tuhannya itu akan dikumpulkan di neraka dan mereka akan bertengkar satu sama lain gitu. Jadi nanti ikhwan akan ada saatnya ketika setelah hari penghakiman kita akan melihat Edis berantem dengan Encus. Ya. Pukul-pukulan mereka. Kamu kenapa sembah saya? Jeduk. Lah saya kira kamu tuh patut disembah bego. Jeduk gitu. Pukul-pukulan jadi. Nah, itu yang akan terjadi. Allah sudah menceritakan itu dalam Al-Qur'an Nur Karim. Gitu, my bre. Ya, nah berikutnya ada Pak putranya Valen Umar. Halo. Selamat malam semuanya. Waduh, jangan sambil parasut. Anginnya gede banget, turun dulu. Ya, makasih. Nah, ini udah nggak ada anginnya. Malam juga. Nah, ini Dari Konghucu ini atau lagi di Buddha? tengah laut. Oh, alah. Islam. Muslim. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi dong, akhi. Fan Bang Juma. Waalaikumsalam. Oh, Fan-nya saya Bang fan Juma Tofel. sama Fotonya kayak gitu banget bang, ganti dulu semuanya tuh fotonya sehat-sehat bang. selalu buat Bang Juma. Makasih bang, makasih, Masya Allah. Kelempar dia. Nah, maksud ini moderator pasti kerjaannya Guru Enggak, Nen. itu Nah, maksud aku gitu pokoknya. moderator. Kalau misalnya nurunin itu harus pas momennya, jangan di tengah-tengah lagi ngomong diturunin, nggak enak. Tapi kalau dia udah titik terus turun kan enak jadinya gitu. Salamnya sampai tapi akhi, semangat, diganti dulu fotonya. Yuk, yang bukan Islam silahkan naik. Bertanya-tanya. Kita sambil nunggu Pak Pendeta ini belum ngebalas juga. Udah 2 kali janji dia ya Bang Andi.
Tadi kan datang dia maghrib itu. Iya, itu nantang Gurunda kan ngebahas masalah itu. Kenapa turun lagi dia? Gurunda belum datang. Dia Suara si penginjilan Akang menyek-menyek ah. Dia mau penginjilan dulu katanya Bang Kores, mau pelayanan dulu di gereja. Oh. Iya, iya. Dia apa? Waktu Indonesia Ini Timur. siapkan Ya. 2 room kosong. Ya biar dia mungkin ada jemaatnya kah atau pendeta yang lain kah silakan suruh naik. Itu aja. Ya silakan, ketika kalian naik diskusilah dengan santun dan etika, maka kami akan menyambut kalian dengan penuh kehangatan dan dengan Gurunda saja. Kami akan berdiam di sini menikmati Gurunda mendakwahi kalian. Ayo naik. Yang bukan Islam. Yang percaya diselamatkan tapi belum ada satupun yang di sorga. Waduh, susah. Nah, ini ada Orin, Muslim atau Kristen? Muslim bang. Wah, alhamdulillah. Ukti, mantap. Di bawah dulu ya, kita nunggu yang Kristen. Iya turun Sip, aja. mantap. Nah, berikutnya ada Basri. Muslim ini kalau udah Basri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, di bawah dulu ya. Ya, Sip. ya bang, siap. Jack Sparrow. Nah, ini kalau namanya nyeleneh gini Muslim nih. Bercanda-bercanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Jack di bawah dulu ya. Iya, mau salam sama Bang Juma aja. Sip. Gurunda, ada salam. Oke, Ya, assalamualaikum. deh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Ya, biasa saya beliau itu. Oke. Katanya kan itu harus Coba. Coba Res lu yang jawab sendiri. Ya, Gurunda, ada salam dari Akhi Jack. Iya, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sip Akhi Jack udah dijawab. Pinter lu. Bukan. Oke. Sip, Mod. Bukan Bang. Oke. Ya, kita masih menunggu ya kawan-kawan ya. Dan ini sering terjadi di kota-kota besar. Kalau kita memang berdialog lintas iman, pasti kita akan menunggu lawan berbicaranya. Karena kalau nggak ada lawan berbicaranya, maka kita pendek-pendek ngobrolnya, Ikhwan. Kenapa? Karena kita di sini petempur, tentara, bukan ustadz kajian. Jadi kita nggak bisa bahas fikih-fikih yang panjang-panjang begitu, Ikhwan. Kita ilmunya pure tauhid, anti syirik. Nah, itu aja. Nah, ini ada Benny Rusa. Ini kemungkinan. Selamat malam, Benny. Dan Aba Jordan. Ah, ini juga. Selamat malam, Benny dan Aba Jordan. Waalaikumsalam. Malam. Muslim atau Kristen, Aba Jordan? Muslim pastinya. Alhamdulillah. Mantap. Aba Jordan di bawah dulu kalau gitu ya. Bisa enggak? Apa yang bisa? Nge-gift bisa. Di itu yang ada lambang mawar di bawah di sebelah multigas itu di tap. Terus nanti ditukar yang di rekening. Assalamualaikum Bang Juma. Oh, bukan ke situ ya. Oke. Saya boleh umumkan Waalaikumsalam. untuk teman-teman semua yang banyak menonton di sini, jangan lupa hadiri haul pengajian akbar di Probolinggo. Dibawakan langsung oleh Ustadz Wafi dan beberapa habaib yang ada di sana pada tanggal 19 mendatang. Pada Isa 19.30 sampai selesai di Pondok Pesantren Halujah Probolinggo. Diundang kepada kaum muslimin dan muslimat untuk hadir di sana. Yang ingin berbagi silakan hubungi saya, nanti akan saya berikan langsung hadiah dari Ustadz Wafi. Begitu Bang Kores, lanjut. Mantap, itu ikhwannya save the date. Untuk yang di Jawa Timur, Jawa Tengah,
Tanggal 19 kalian merapatlah ke Probolinggo, tempatnya Ustadz Wahfi. Nanti kita Sherlock. Ketemu kita semua di sana. Nah, ini ada I love you. Selamat malam. Muslim atau Kristen? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhi, mangga di bawah dulu ya. Berikutnya ada Drilon Bekaj. Ya bang. Siap. Drilon Bekaj, Muslim atau Kristen? Wah, dia lagi mendesah. Kayak kambing mendesahnya. Kurang asem. Latih kalau apa? Latihan lah, ngaca gitu. Ngedesahnya gimana supaya keren di wajah suami. Ngedesah kayak kambing ya. Loyo lagi dia nggak tegang, bre. Ya, next. Masa 4,4K ini nggak ada oten yang naik, kenapa nih Bang Kores? Wah, ini ada Denis dan apologet apa nih? Apologet pelaut, apologet pelawak. Oh, Blender ini mah, Blender cantik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, si Blender cantik. Oh, si. Oke, skip. Bang Kores bahas nahwu sorof saja. Waduh, anjir, Gus Baha tuh. Nah, ini Martius nih. Kok Martius sih? Matius harusnya. Ketambahan R itu. Selamat malam Martius. Martius? Ya, akun-akun nggak ada foto profil nih, kadang suka apa ya, suka error ininya ikhwan, apa audionya meronces. Muslim atau Kristen? Yang naik yang bukan Islam ya, jangan yang Muslim. Kalau yang naik Muslim, kita mau ngapain di atas? Meronces? Apologet tadi katanya Kristen tuh di bawah Bang Kores. Tapi nggak ngomong, nama udah diturunin Blender dia. cantik. Ada Tonina apa ini? Tonina Pitupulu. Tonina Pitupulu, selamat malam. Selamat malam. Muslim atau Kristen, Bapak? Kristen. Oh, Kristen. Akhirnya penantian yang telah lama. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Tentang apa nih Pak? Nah, Tentang Islam atau tentang Kristen mungkin ada yang nggak tahu, kita bisa jelasin juga. Masa tentang telur, Pak? Wah, Ikhwan, Bunda Rahma ngomong. Chat dulu di bawah. Ya, gimana Ton? Silakan. Wah, sekalinya naik. Sinyalnya begini. Silakan bertanya Pak, sebagai seorang Kristen kau harus percaya diri, bertanyalah. Atau kau siap ditanya Bang? Tony napi, dia napi. Oh napi, Tony napi. Wah Bun, parah Bun, lihat yang ngechat di bawah Bun. Minta dihajar satu-satu ini Bun. Lihat Bun, chatnya Bun itu Bun. Papa, netizen itu bukan benar, netizen itu pokoknya serba. Ya, ini ada Semat Silaban. Selamat malam Semat Silaban. Keren suaranya Kang. Semat Silaban. Iya malam. Malam Bang. Silakan Bang. Anda dari Kristen kan ya?
Iya, Nasrani. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang Islam, Bang? Atau Anda mau ditanya tentang kekristenan? Cuman mau nanya. Ya, silakan. Di Muslim yang mana ajab, yang mana ujian? Di Muslim yang mana ajab, yang mana ujian? Brother, that's very good question. Gurunda. Oh ya, ada karenanya, silakan. Karena gini, contoh kan masalah kalau sesuatu terjadi mungkin di daerah, di negara mayoritas atau mungkin minoritas Muslim lah, nggak bisa kita bilang juga mayoritas. Oh, yang LA nih kemarin, LA ya Bang ya? Ntar bukan membahas itu ya, YouTube Oh. Baru dia bilang itu ajab. Tapi kalau kejadian di keluarga Muslim itu sendiri, dia bilang itu ujian. Oke, cukup ya, dijawab ya. Oke, diam dulu. Bang Juma silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai azab, azab sendiri itu berasal dari kata azaba, yang artinya bermacam-macam, sesuai dengan konteks daripada ayat yang mengantarkan kata azab itu sendiri. Bisa bermakna siksaan, bisa juga bermakna peristiwa yang menimpa manusia, sehingga azab ini lebih identik kepada siksaan seperti yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, surah Ad-Dukhan ayat 15 ayat 16. Sedangkan yang tadi apa satu? Perbedaan antara azab dan ujian. Jadi sementara ujian itu ya seperti sesuatu yang terjadi pada seseorang yang pada endingnya kemudian menghantarkan manusia ini jatuh atau justru derajatnya terangkat. Kalau azab itu sudah pasti bukan ujian. Nah, azab itu artinya adalah siksaan atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah azab. Azab itu siksaan. Sedangkan kalau ujian itu adalah satu keadaan yang menghantarkan manusia itu jatuh atau manusia itu justru akan terangkat derajatnya. Seperti itu. Jadi memang dia agak rada-rada tipis perbedaannya, namun sangat luas cakupannya. Ketika berbicara mengenai azab, itu adalah siksaan, sedangkan ujian bagi manusia itu adalah sesuatu yang akan mengangkat derajat seseorang apabila dia mampu menghadapinya. Sedangkan kalau dia jatuh daripada ujian tersebut, itu bisa kita lihat bagaimana manusia itu kemudian berupaya untuk menjalani keadaan tersebut. Itu Bang. Jadi kalau azab itu tadi siksaan ya? Iya. Tapi kan dia kalau berhasil melewati siksaan, kan mengangkat derajatnya juga. Oh enggak. Kalau azab itu bukan lagi ujian. Kalau sudah azab itu bukan